Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasyadira Azra Gaisani dengan NIM 101054001117. Saya Kela Rafia Ramadana dengan NIM 101054000063. Di sini kami dari kelas TB 4801 akan menjelaskan mengenai long distance surgery dan telemedicine. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang telemedicine. Secara general, telemedicine adalah penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, video, dan perangkat lainnya untuk memberikan layanan medis jarak jauh antar tenaga medis dan pasien. You wake up feeling yucky and know you should see the doctor. Before you reach for the phone to make an appointment, remember, you have options that can save you time and money. Telemedicine allows you to get treatment from a doctor for minor non-emergency conditions 24/7 from anywhere. All you need is a phone or a computer with a webcam. The advantages of using a telemedicine doctor include you don't have to leave home or work. There's no sitting in a crowded waiting room. You can get an appointment quickly. The cost is at a set rate. There's no copay or deductible to be met. Your personal care physician is whom you want to see for routine or preventative care or for a referral to see a specialist. It may take longer to get an appointment. Also, you may need to pay copays and meet deductibles. Make an appointment with him or her for routine checkups, general health issues, preventative care, immunizations, and screenings. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai long distance surgery. Long distance surgery adalah jenis telemedicine yang lebih khusus di mana prosedur bedah dibantu menggunakan teknologi seperti robot bedah. Di mana ahli bedah dapat mengoperasikan operasi dari jarak jauh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama yang ada dalam telemedicine. Yang pertama adalah teleconsultation, yaitu seperti namanya. Ini teleconsultation berfungsi untuk konsultasi antara pasien dan dokter melalui video conference atau telepon. Yang kedua ada remote patient monitoring. Jadi remote patient monitoring adalah pemantauan pasien melalui perangkat medis yang terhubung ke internet. Nah, yang ketiga ada telesurgery, yaitu penggunaan robot bedah jarak jauh atau alat medis jarak jauh untuk mengoperasikan prosedur bedah. Yang terakhir ada data sharing, yaitu pengiriman data pasien seperti hasil tes atau gambar melalui digital. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teknologi-teknologi apa saja sih yang dipakai dalam long distance surgery. Jadi yang pertama ada robotic surgery. Robotic surgery atau bedah robotik adalah teknik pembedahan yang menggunakan sistem robotik canggih untuk membantu dokter bedah melakukan prosedur dengan presisi tinggi. Teknologi ini memungkinkan operasi dilakukan melalui sayatan kecil, sehingga mengurangi trauma pada jaringan, mempercepat pemulihan, dan meminimalkan resiko komplikasi. Sistem robotik seperti Da Vinci Surgical System memungkinkan dokter mengontrol lengan robotik dari konsol, memberikan visualisasi 3D dan gerakan yang lebih halus dibandingkan tangan manusia. Yang kedua adalah ada video conferencing tools. Yang ketiga ada 5G high speed internet. Video conferencing tools adalah perangkat lunak atau aplikasi yang memungkinkan komunikasi tatap muka secara real time melalui video dan audio antara dua orang atau lebih yang berada di lokasi berbeda. Teknologi ini sangat penting dalam dunia kerja, pendidikan, dan komunikasi pribadi, terutama dalam era kerja jarak jauh dan pembelajaran daring. Teknologi 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi rendah, dan kapasitas koneksi yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti 4G. Dengan kemampuan ini, 5G memungkinkan pengunduhan dan pengunggahan data yang lebih cepat, serta koneksi yang lebih stabil, bahkan di area dengan kepadatan perangkat yang lebih tinggi. Dan selanjutnya
Yang terakhir ada AI and Machine Learning. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. AI mencakup berbagai teknologi, termasuk machine learning, natural language processing, dan computer vision. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah subbidang dari AI yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa program secara eksplisit. Dengan ML, sistem dapat diidentifikasi pola dalam data, membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat apa saja sih yang didapat dari telemedicine dan long distance surgery ini. Jadi untuk manfaat yang pertama ada akses lebih luas ke layanan medis. Jadi mempermudah pasien di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses. Nah, selanjutnya ada efisiensi waktu dan biaya. Jadi pasien tidak perlu melakukan perjalanan jarak jauh untuk berobat ke rumah sakit, tapi tetap dapat melakukan prosedur medis dengan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada pemantauan pasien yang lebih baik. Jadi pasien dapat dipantau secara terus-menerus melalui perangkat yang terhubung tanpa dokter harus berada di lokasi. Nah, yang keempat yaitu mengurangi beban rumah sakit karena pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dapat tetap melakukan perawatan tanpa harus berada di rumah sakit. Nah, karena kita tadi udah menjelaskan manfaat dari telemedicine dan long distance surgery, selanjutnya kita akan menjelaskan tantangan dari telemedicine dan long distance surgery. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur dan koneksi internet. Karena tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang stabil sehingga dapat menghambat efisiensi penggunaan telemedicine, apalagi dalam prosedur bedah, karena prosedur bedah memerlukan transmisi waktu data nyata. Yang kedua ada keamanan dan privasi data pasien. Data medis pasien yang sangat sensitif perlu keamanan yang sangat kuat. Nah, yang ketiga itu ada masalah regulasi hukum. Karena setiap negara dan wilayah memiliki regulasi yang berbeda-beda, banyak juga yang memiliki regulasi ketat soal penerapan pelayanan medis jarak jauh sehingga dapat menjadi penghambat juga. Yang selanjutnya ada keterbatasan teknologi dalam prosedur bedah yang sangat rumit. Teknologi saat ini masih terbatas pada beberapa jenis prosedur bedah dan mungkin tidak cocok untuk semua kasus medis. Nah, selanjutnya kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari materi yang tadi sudah kami bahas yaitu telemedicine dan long distance surgery membuka peluang baru dalam dunia medis, mengurangi hambatan geografis dan memberikan akses yang lebih baik bagi pasien di daerah terpencil. Meskipun ada tantangan yang perlu dihadapi seperti masalah infrastruktur dan keamanan data, masa depan teknologi ini sangat menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Nah, segitu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.